Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh dan solehah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan udah semangat lagi ya. Hari ini kita akan belajar PAI tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Coba dibuka bukunya halaman 57. Ibu bacakan ya. Anak-anak menyimak sambil memperhatikan bacaannya, mengikuti dalam hati, agar anak-anak semakin hafal dengan kata-kata dan kalimatnya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu manusia tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala dan api. Ada pula yang menyembah matahari. Padahal setiap manusia diperintahkan agar menyembah Allah semata. Pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, lahirlah bayi mulia di kota Mekah dari pasangan Abdullah dan Aminah. Bayi itu diberi nama Muhammad. Tahun itu dikenal dengan Tahun Gajah. Muhammad kecil hidup sebagai yatim. Ketika beliau masih di dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Dan ketika beliau masih kecil, ibunya pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, anak-anak masih punya ayah dan ibu ya. Kita harus bersyukur karena kita masih memiliki orang tua yang lengkap. Ada ayah dan ibu yang bisa menemani kita belajar dan bermain. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Walaupun yatim dan miskin, Muhammad kecil tidak berkecil hati. Beliau senantiasa gembira, jujur, dan tidak pernah berdusta. Sehingga beliau dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Masya Allah, meskipun yatim dan miskin, Nabi Muhammad SAW sejak kecil selalu gembira, jujur, dan tidak pernah berdusta ya. Patut ditiru ya oleh anak-anak. Muhammad disukai banyak orang karena akhlaknya yang mulia, yaitu senantiasa jujur dan bersahaja, serta selalu giat dalam bekerja. Giat dalam bekerja juga belajar. Jadi kalau anak-anak mau disukai banyak orang, kita harus senantiasa jujur dan giat dalam bekerja. Nah, pekerjaan anak-anak saat ini adalah seorang murid ya. Tugasnya belajar. Maka anak-anak harus giat belajar. Allah mengangkat Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk mengajak seluruh manusia menyembah kepada Allah semata. Bukti cinta kita pada Rasulullah, apabila disebutkan nama beliau, maka kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, semoga Allah selalu mencurahkan sholawat dan keselamatan kepada beliau. Nabi Muhammad uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik bagi kita, karena akhlak beliau begitu mulia. Pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad SAW wafat di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan yang abadi dan mulia untuk bekal hidup kita di dunia. Apakah itu? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita beriman kepada beliau dan mengikuti ajaran yang dibawanya sebagai bukti syahadat Rasul kita. Syahadat Rasul kita apa? Coba kalau syahadat itu bacanya seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat Rasul kita adalah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Nah, di sini ada ringkasannya ya. Sekarang kita paham bahwa sejak kecil Nabi Muhammad sudah mempunyai akhlak yang terpuji. Maka sejak saat ini, sejak anak-anak masih kecil, anak-anak harus berusaha untuk meneladani akhlak terpuji Rasulullah. Apakah itu? Tadi senantiasa gembira, jujur dan tidak pernah berdusta, dan selalu giat dalam belajar maupun bekerja. Yang kedua, Allah mengangkat Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Jadi kalau setelah ini ada lagi yang mengaku sebagai nabi atau rasul, itu berarti tidak benar ya. Karena nabi dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik bagi kita. Maka segala ibadah yang kita lakukan harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan harus kita cari tahu dulu, apakah dulu Rasulullah melakukan ibadah ini juga atau tidak. Kalau iya, maka kita lanjutkan. Kalau tidak, maka tidak usah dikerjakan. Yang keempat, Nabi Muhammad meninggalkan warisan yang abadi dan mulia, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang tadi bisa kita pelajari dan kita jadikan acuan untuk beribadah dan berkehidupan. Yang kelima, apabila mendengar Nabi Muhammad, kita mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang membacakan sesuatu lalu menyebut nama Nabi Muhammad, kita menjawabnya dengan pelan Sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mendoakan agar Allah selalu mencurahkan salawat serta keselamatan kepada beliau. Masya Allah. Nah, sekarang coba anak-anak latihan menulis nama nabi kita ya. Di sini ada huruf tunggal mim, ha, mim, dal. Lalu coba disambungkan. Mim ini, ha di tengah, mim di tengah, dan dal di akhir. Lalu ini yang sambungnya. Di sini sudah ada titik-titiknya. Jadi anak-anak tinggal mengikuti titik-titiknya ya. Lalu halaman 60-nya dikerjakan juga. Semangat anak-anakku, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik.